Navy SEALs versus pasukan khusus Iran, dua misi, dua dekade, dan ketegangan yang terus membara. Di tengah panasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, dua operasi militer yang melibatkan Navy SEALs dan pasukan khusus Iran terjadi dalam situasi yang berbeda, tetapi dengan satu benang merah yang sama, ketegangan geopolitik yang hampir memicu perang besar. Dua insiden ini terjadi dalam dua era yang berbeda. Tahun 1980, di mana Amerika berusaha menyelamatkan Sandera dalam operasi Cakar Elang, dan tahun 2019 ketika ALS dan Inggris menghadapi Iran dalam krisis penyitaan kapal tanker di Teluk Persia. Kedua operasi ini memperlihatkan betapa dekatnya pertempuran langsung antara pasukan khusus kedua negara dan bagaimana strategi serta teknologi militer berkembang dalam menghadapi ancaman yang sama, tetapi dengan pendekatan yang sangat berbeda. 1980, Operasi Cakar Elang, kegagalan yang memalukan bagi IS. Tahun 1979 adalah tahun yang penuh gejolak bagi Amerika Serikat dan Iran. Setelah revolusi Iran yang menggulingkan Shah Reza Pahlavi, kelompok revolusioner pro-Khomeini menyerbu kedutaan besar Alaihi di Teheran. Mereka menyandera 52 diplomat Amerika, yang kemudian menjadi krisis diplomatik besar dan menghancurkan hubungan antara kedua negara. Ketika jalur diplomasi gagal membuahkan hasil, Presiden Jimmy Carter mengambil langkah berani, menggunakan pasukan elit AS, termasuk Navy SEALs dan Delta Force, untuk melaksanakan misi penyelamatan yang disebut Operasi Cakar Elang, Operation Eagle Claw, rencana berisiko tinggi. Misi ini merupakan salah satu operasi militer paling kompleks yang pernah direncanakan oleh AS. Rencana ini mencakup penerbangan rahasia ke Iran, penyusupan ke Teheran, penyelamatan Sandera dari dalam kedutaan besar, dan pelarian cepat ke luar negeri. Untuk menjalankan misi ini, pasukan khusus Navy SEALs, Delta Force, dan unit pendukung dari Angkatan Udara harus terbang ratusan kilometer ke Iran, mendarat di titik pertemuan rahasia di gurun, dan bergerak ke ibu kota tanpa terdeteksi. Namun sejak awal, tanda-tanda kegagalan mulai muncul. Bencana di gurun Iran. Ketika tim Navy SEALs dan Delta Force mencapai titik pendaratan di gurun Dasht-e-Kafir, mereka menghadapi badai pasir ganas yang memperlambat pergerakan dan merusak beberapa helikopter yang digunakan dalam misi. Dengan beberapa helikopter mengalami kerusakan teknis, komandan operasi harus membuat keputusan sulit. Apakah mereka tetap melanjutkan misi dengan jumlah pesawat yang berkurang atau membatalkan operasi sepenuhnya? Di saat situasi semakin tegang, dua helikopter bertabrakan dengan pesawat angkut C-130, menyebabkan ledakan besar dan menewaskan 8 personel militer IAS. Misi pun resmi gagal dan pasukan yang tersisa terpaksa melarikan diri dengan tergesa-gesa. Iran menang dan mempermalukan Al-Assad. Ya, kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi tim militer ISIS dan Presiden Carter yang akhirnya kalah dalam pemilihan presiden beberapa bulan kemudian. Iran, di sisi lain, menjadikan kegagalan AS sebagai propaganda kemenangan besar, memamerkan sisa-sisa pesawat RSF yang terbakar di gurun, dan menyatakan bahwa mereka berhasil menggagalkan upaya imperialis untuk merebut kembali kendali atas Iran. Misi ini menjadi salah satu momen paling memalukan bagi militer AS, tetapi juga menjadi pelajaran penting yang membantu mereka menyempurnakan operasi khusus di tahun-tahun berikutnya. 2019, ketegangan di Teluk Persia, Navy SEALs dan SBS Inggris versus pasukan khusus Iran. 4 dekade setelah kegagalan operasi Cakar Elang, AS dan Iran kembali berhadapan dalam ketegangan yang hampir memicu konflik berskala besar. Kali ini medan perang tidak lagi berupa gurun Iran, tetapi perairan strategis Teluk Persia, jalur laut yang menjadi titik panas bagi konflik antara Iran dan Barat. Awal ketegangan, penyitaan kapal tanker Inggris. Pada Juli 2019, hubungan antara Iran dan Barat semakin memanas setelah Iran menyita kapal tanker berbendera Inggris, Stena Impero, di Selat Hormuz. Iran mengklaim bahwa kapal tersebut melanggar hukum maritim, tetapi di balik itu, penyitaan ini dianggap sebagai balas dendam terhadap Inggris, yang sebelumnya menahan kapal tanker Iran di Gibraltar karena diduga melanggar sanksi terhadap Suriah. Ya, situasi ini segera memicu respons dari pasukan khusus Inggris dan Amerika yang berencana melakukan operasi rahasia untuk merebut kembali kapal tanker tersebut. Misi rahasia Navy SEALs dan SBS Inggris. Dalam pertemuan tertutup antara Pentagon dan intelijen Inggris, disusunlah rencana untuk merebut kembali kapal tanker Stena Impero sebelum Iran dapat memindahkannya ke lokasi yang lebih aman.
Operasi ini akan dilakukan oleh gabungan Navy SEALs dan Special Boat Service, SBS Inggris, unit yang memiliki spesialisasi dalam operasi maritim dan penyergapan cepat. Namun, berbeda dengan tahun 1980, kali ini Iran sudah mengantisipasi setiap langkah AS dan Inggris. Iran menggagalkan operasi barat. Ketika unit khusus AS dan Inggris bersiap untuk melancarkan serangan di malam hari, pasukan khusus Iran sudah berada di atas kapal tanker, mengamankan area dan memperkuat pertahanan mereka. Intelijen Iran menggunakan drone dan pengintaian maritim untuk melacak pergerakan kapal perang barat di sekitarnya, membuat operasi rahasia menjadi semakin sulit dilakukan. Melihat bahwa Iran sudah mengetahui rencana mereka, Pentagon dan militer Inggris akhirnya membatalkan operasi untuk menghindari konfrontasi langsung, yang bisa saja memicu perang besar antara Iran dan Barat. Hasilnya kemenangan psikologis bagi Iran. Setelah misi dibatalkan, Iran berhasil menjaga kapal tanker dalam kendali mereka selama berminggu-minggu sebelum akhirnya melepaskannya setelah negosiasi yang panjang. Bagi AS dan Inggris ini adalah kegagalan diplomatik dan militer karena mereka tidak bisa menunjukkan dominasi mereka di perairan yang seharusnya mereka kuasai. Ya, namun dibagi Iran cerita ini adalah kemenangan strategis, membuktikan bahwa mereka tidak lagi bisa dianggap remeh oleh kekuatan Barat. Kesimpulan, Navy SEALs dan pasukan khusus Iran dalam Perang Dingin Baru. Dari operasi Cakar Elang di 1980 hingga krisis Teluk Persia di 2019, pertempuran antara Navy SEALs dan pasukan khusus Iran mungkin tidak terjadi dalam pertempuran langsung, tetapi konflik rahasia di antara mereka telah berlangsung selama beberapa dekade. Kedua negara terus mengembangkan strategi dan teknologi mereka, menciptakan permainan catur geopolitik di mana setiap langkah harus dihitung dengan cermat untuk menghindari perang besar. Namun dengan ketegangan yang masih tinggi hingga hari ini, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah, kapan akhirnya mereka akan benar-benar bertempur di medan perang yang sebenarnya? Jangan lupa like dan subscribe